Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih di dalam Kristus, kita akan memasuki sharing. Pada sharing kali ini kita akan menanyakan kepada Bapak Herman Yosef Sudarwanto tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam buku. Pak Herman, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa Pak Herman jawab. Ada 4 pertanyaan dan boleh dipilih yang mana terlebih dahulu yang menjawab. 1. Adakah hal-hal yang membuat saya merasa tidak nyaman berada di dalam keluarga atau komunitas, dan mengapa? 2. Jika ada, apa yang sudah atau yang akan dilakukan bersama sebagai keluarga atau komunitas untuk membuat keluarga atau komunitas menjadi lebih nyaman? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, bila tidak ada, hal apa yang paling mengesan yang bisa saya dapatkan di dalam keluarga atau komunitas yang sungguh membuat saya merasakan keselamatan? Dan yang keempat, apakah hal itu sudah saya bagikan? Bagaimana? Baik, langsung saya jawab, Ibu. Ya. Yang pertama, tadi pertanyaannya, apakah ada perasaan nyaman atau tidak nyaman di dalam komunitas atau keluarga ya tadi ya? Ya, sebelumnya saya mau cerita dulu ya, Bu. Jadi saya masuk ke Kudus itu di sekitar tahun 94-95. Waktu itu saya belum mengenal yang namanya komunitas, baik komunitas di gereja maupun komunitas di luar gereja. Akan tetapi setelah saya menikah, barulah saya menemukan komunitas. Kebetulan waktu itu saya bergabung di komunitas, kalau yang sekarang namanya OMK, kalau dulu namanya masih KKMK. Ya. Saya menemukan komunitas itu cocok buat saya, dan puji Tuhan saya juga menemukan pasangan hidup saya di komunitas itu. Ya. Jadi kalau ditanyakan apakah saya nyaman di dalam suatu komunitas, ya, saya berusaha untuk nyaman saja. Ada mungkin ketidaknyamanan apabila dalam komunitas itu timbul konflik, dan itu pasti ada. Ya, ada ketidakcocokan, mungkin ada satu keputusan yang tidak bisa memuaskan semua pihak, itu pasti ada. Tapi saya berusaha supaya kedua belah pihak tidak terlalu dalam konfliknya. Dan sampai hari ini pun puji Tuhan saya juga aktif di dalam komunitas, dan terus terang banyak komunitas yang saya ikuti, Bu, ya, baik di dalam gereja maupun yang di luar gereja. Kalau di dalam gereja tentu saja yang prioritas utama komunitas lingkungan. Seberapa aktif kita di luar lingkungan, tetap kembalinya harus ke dalam lingkungan, ya, karena di dalam lingkungan itu menjadi sarana pembelajaran kita yang paling utama setelah keluarga, ya kan? Jadi di situ kita bisa menemukan saudara dekat, ya kan? Bahkan kita juga bisa menemukan sahabat juga di situ, berbagi suka dan duka dalam setiap acara. Kita bisa lakukan apapun yang kita inginkan di dalam komunitas. Wah, ini sudah dijawab semua Pak Herman, ini dari nomor 1 sampai 4 ini. Iya, Bu. Ya, jadi berarti tadi yang tidak nyaman itu bagaimana kira-kira? Contoh konkretnya Pak misalnya? Zaman dahulu kita pernah mengadakan yang namanya majalah liturgi, dulu namanya apa ya? Ya, majalah komuni ya. Ya. Dulu terus terang yang aktif di dalam komuni itu awalnya cukup banyak, ya, tetapi seiring berjalannya waktu mungkin hanya di bawah 10 orang yang aktif, sehingga waktu kita banyak tersita di situ. Jadi begitu komuni terbit, keesokan harinya atau malamnya itu kita sudah aktif lagi untuk mencari berita. Nah, kadang di situ timbul konflik internal, ya, karena waktu saya sering keluar malam, sementara istri waktu itu juga di rumah menunggu saya.
Masih belum, keluarga muda ya, ya, masih Pak, keluarga muda, belum ada putra putri, jadi masih sendirian. Jadi kadang waktu saya berkeliling mencari sumber berita itu ada rasa tidak nyaman di hati saya. Hanya itu saja sih. Untuk selebihnya tidak ada masalah. Kalau ini Pak, tadi pertanyaan ketiga, Ya. hal apa yang paling mengesan yang saya dapatkan di dalam keluarga atau komunitas yang sungguh membuat Bapak merasakan keselamatan? Ya, saya merasa suara saya itu tidak sebagus Gumane atau Pak Sabto atau Pak Dodi ya. Tetapi puji Tuhan, setiap ada tugas, bukan setiap lah, kalau setiap itu kan terlalu ekstrim ya. Ya paling tidak di beberapa tugas utama itu Pak Mane memilih saya. Ya, saya sebetulnya merasa tidak pantas karena suara saya biasa saja. Tetapi disitulah saya merasa terpanggil. Mungkin ini memang Tuhan sudah memilih saya, ya kan? Dengan apa yang saya punya, saya persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Baik, Itu saja. Ya. Terima kasih Pak Herman untuk Ya. sharingnya. Ya, sama-sama Bu.